Di tengah-tengah situasi hari-hari ini, saya perlu sampaikan bagi kita semua bahwa kita belajar dari Nuh. Nah, pada saat itu saudara, kalau kita mau baca kebenaran firman Tuhan, kita mau bicara tentang sosok Nuh ya. Jadi kalau kita mau bicara tentang kebenaran firman Tuhan ini, bahwa di dalam Kejadian pasal yang ke-6 saudara, itu jelas sekali bahwa di ayat yang ke-7 firman Tuhan bilang bahwa aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab kalimatnya, aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Saya takut peristiwa tentang coronavirus ini yang berkembang seluruh dunia punya sih rasa optimis cepat selesai. Tetapi saya gambarkan begini saudara, kalau satu negara kayak Cina kemarin dia selesai, terus ke negara-negara lain belum selesai, nah mereka pergi ke luar negeri balik, mereka memberikan tularan lagi. Jadi ini cara Tuhan juga untuk kita semua mawas diri, terus kemudian mulai introspeksi diri. Jangan sampai kalimat yang diutarakan oleh Allah kepada Nuh lewat Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 ini itu terjadi lagi, bahwa Allah akan memusnahkan seluruh apa yang dia ciptakan. Nah, kalau kita melihat memang sampai dengan hari ini sudah hampir 189 negara terjangkit virus corona. Ini tidak mudah saudara, karena virus ini menyebar begitu cepat dan masif. Orang bilang lewat air liur dan segala macam, tapi nyatanya kok begitu cepat sekali virus ini, sangat bisa dikatakan cukup menakutkan, karena seluruh negara melockdown negaranya untuk tidak terima orang dari manapun, tetapi di sisi yang lain seolah-olah ini sedang perang. Nah, sekarang masalah perangnya sama siapa? Nggak kelihatan wujudnya. Nah, oleh karena itu, dalam konteks yang mau saya sampaikan tentang Nuh, nah ternyata Nuh adalah seorang anak Tuhan yang sungguh-sungguh disayang oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu, kita mau lihat kenapa Nuh itu layak dianggap sebagai seorang yang sangat disayang oleh Tuhan. Di dalam ayat yang ke-9 pasal 6, firman Tuhan bilang begini, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercacat di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu bergaul dengan Allah. Ada bagian yang penting yang kita perlu pegang. Poin pertama itu adalah pengertian riwayat Nuh itu dengan jelas, seorang yang benar. Nah, ini dia nih, seorang yang benar ini apa artinya saudara? Nah, Nuh seorang yang benar ini dalam konteks ini adalah dia tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Ibaratnya tidak menjilat lah, dalam kondisi apapun oportunis ya, menjilat, oportunis gitu loh. Jadi Nuh tuh orang yang sangat konsisten di dalam kehidupan dia. Walaupun kejahatan manusia luar biasa saat itu, dan kemudian masalah jatuh Adam dan Hawa, dan kemudian ada kejahatan juga masalah anak-anak manusia dan anak-anak yang disampaikan dalam Kejadian pasal yang ke-6 itu saudara. Jadi ada anak-anak manusia dan kemudian anak yang pada saat itu dia sedang melakukan perkawinan dan segala macam. Nah, ini kesalahan-kesalahan ini Nuh tidak ada berpihak di situ. Nah, kita kalau bilang bahwa kita ini orang benar, itu berarti kita mengklaim diri kita bahwa kita ini adalah orang benar. Tetapi kalau Allah yang membicara bahwa ini orang benar, itu berarti kenapa dia benar dan kenapa dia tidak bercacat celah? Jawabannya tadi itu jelas, karena dia bergaul dengan Allah. Ini penting. Kalau kita bergaul dengan Allah ya saudara, pasti saudara ingin mau hal-hal yang sangat benar. Nah, ini penting bagi kita bahwa di tengah hari-hari ini mulai koreksi diri, bahwa kita ini merasa diri benar, itu beda ya saudara, sama memang saudara adalah benar. Nah, saudara benar pun tidak boleh saudara yang bilang kalau saudara itu benar. Jadi orang yang memuji saudara bahwa ini orang baik, ini orang tidak bercacat celah. Nah, kalau orang yang bergaul erat dengan Tuhan, gayanya tidak mungkin rekayasaan gitu loh saudara.
tidak dibuat-buat. Jadi orangnya yang tadi saya bilang tidak cari muka, tidak oportunis dan segala macam. Orangnya ini pasti sejuk sekali saudara. Sehingga memang dia layak untuk ditolong. Jadi hari-hari ini yang kita lihat adalah dalam situasi hari ini orang-orang yang akan diselamatkan oleh Tuhan adalah orang-orang yang bergaul erat dengan Tuhan. Nah, kita bersyukur bahwa dengan adanya imbauan dari pemerintah untuk berdiam diri, maka ada menarik saudara. Saudara bisa perhatikan baik-baik. Arab Saudi tutup untuk setiap kegiatan haji. Israel juga tutup untuk setiap orang-orang Kristen yang atau Katolik yang pergi untuk napak tilas ke tanah perjanjian ditutup juga. Jadi dua kota atau dua negara yang menjadi sentral pertemuan untuk mereka datang melihat kebesaran-kebesaran Tuhan yang masing-masing ya konteks itu di close. Nah, seluruh tempat ibadah juga ditutup saudara. Nah, ini apa yang terjadi? Kalau kita mau melihat ini, Tuhan melihat mungkin saja tanda kutip ya saudara. Ada kemunafikan yang dibangun dalam setiap ritual atau seremoni-seremoni ibadah. Sehingga orang itu mengambil keuntungan dari seremonial ibadah. Dan dilihat bahwa ada seremoni atau ritual-ritual keagamaan itu begitu kuat sekali sehingga meaningnya hilang saudara. Makna dari ibadah itu hilang saudara. Jadi sebenarnya ibadah yang dibuat sekarang gereja-gereja kan menampilkan aksesoris yang mewah dan segala macam, yang penting itu semua indah, tetapi sudah hilang jantungnya Allah hilang saudara. Jadi tidak ada gregetannya lagi. Jadi orang bergaul erat dengan Tuhan yang membawa orang bergaul dengan orang hilang. Jadi mereka datang senang menyenangkan hati mereka, emosinya selesai. Ya, ditakut-takutin lah segala macam, ada yang menceritakan lah tentang ini dan itu. Mengundanglah para motivator-motivator ada di dalam mimbar. Sehingga ini yang merusak saudara sendi-sendi gereja. Ya tanda kutip mungkin Tuhan sudah gerah melihat kehidupan manusia. Sehingga akhirnya Tuhan melockdown sendiri saudara untuk saudara kembali bergaul erat dengan Tuhan. Dan beberapa testimoni-testimoni yang disampaikan kepada saya itu menarik saudara. Mereka yang tadinya tidak pernah membangun mesbah keluarga dengan suaminya dan istrinya, dengan adanya coronavirus ini mereka punya pergaulan yang baik. Jadi konteks kita dalam konteks bergaul intim dengan Tuhan. Karena saya akan khotbah ini berseri saudara. Jadi bergaul intimnya dengan Tuhan ini yang membuat itu tidak ragu dalam segala situasi dan kondisi. Dia menjadi berbeda pada zamannya. Dia memiliki warna dan memiliki integritas. Nah, ini baik sekali saudara. Kalau kita lihat hari-hari ini kita sedang habis waktu kita dengan hal-hal yang sifat rutinitas saudara ya. Jadi ibadah minggu dan segala macam sehingga tidak ada lagi rasanya. Touch-nya tidak ada lagi. Jadi sekedar sebuah rutinitas tapi tidak ada gregetannya lagi dan ini sangat bahaya. Nah, Tuhan ingin membalikan kita kepada akarnya yaitu bagaimana kita bergaul intim dengan Tuhan. Nah, ada 3 hal bergaul intim dengan Tuhan yang perlu harus kita pahami. Yang pertama adalah ketika engkau bergaul intim dengan Tuhan, maka engkau harus menyelesaikan dirimu di hadapan Tuhan dengan tepat. Nah, jadi minta ampun sama Tuhan untuk setiap hidupmu yang tidak beres. Nah, ini harus dipulihkan. Hal-hal apa saja harus dipulihkan ya. Jadi sikap hatimu, motivasimu, kepentingan-kepentingan yang sifatnya subjektif harus dibuang saudara sehingga saudara sungguh-sungguh mengalami satu pembaharuan yang luar biasa di dalam hidupmu. Jadi harus ada penyelesaian secara pribadi di dalam kehidupan kita. Nah, ini penting sekali saudara. Nah, ketika engkau datang masuk untuk pemulihan dengan Tuhan, maka hubungan yang tadinya terputus dengan Tuhan, kan Yesaya bilang, yang akan memisahkan kamu dengan aku, yang tidak bukan berarti Tuhan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar seruanmu, tangannya tidak kurang panjang untuk menjangkau engkau, tapi yang memisahkan engkau dengan Tuhan adalah pelanggaran-pelanggaranmu. Sehingga kalau kita tidak membereskan tentang hal-hal ini, saudara, pelanggaran-pelanggaran kita, segala sesuatu yang berhubungan dengan dosa, itu tidak dibereskan, saudara, maka
secara hubungan vertikal kita dengan Tuhan itu pasti terganggu sekali, saudara. Nah, ini penting sekali, yaitu penyelesaian secara pribadi. Nah, penyelesaian secara pribadi sudah selesai, maka itu berarti hubunganmu dengan Tuhan kan beres gitu loh, di dalam bergaul erat dengan Tuhan. Nah, ketika hubunganmu dengan Tuhan itu beres, maka hubunganmu dengan dirimu itu penting sekali. Nah, ini trauma-trauma di masa lalu, sakit hati, kepahitan harus beres juga. Kalau tidak beres ya bagaimana kamu bisa bergaul erat dengan Tuhan. Jadi memang butuh tahapan-tahapan yang tidak mudah, tetapi harus konsisten. Nah, ketika kita bergaul dengan Tuhan itu, maka penyelesaian kita secara vertikal dengan Tuhan. Yang kedua, internal dalam diri kita. Nah, apa bagian-bagian yang membuat kita susah untuk melangkah, susah untuk melihat kebesaran Tuhan, susah lagi merasakan hadirat Tuhan, karena sebenarnya kita belum beres dalam diri kita. Nah, kalau kita sudah beres dalam diri kita, hati kita sudah dipulihkan, pikiran-pikiran kita sudah dipulihkan, kita udah beres nih dengan Tuhan nih. Maka yang ketiga, poin yang berikutnya adalah kita beres dengan sesama kita. Nah, ini penting sekali, saudara. Kalau kita sudah beres dengan Tuhan, kita beres dengan diri kita, dengan sesama, agak mudahnya. Karena yang paling sulit adalah beres dengan Tuhan. Nah, beres dengan Tuhan itu tidak karena kita yang mau datang sama Tuhan, kan? Karena Tuhan yang datang sama kita. Nah, ini penting, harus digarisbawahi. Kamu tidak bisa tarik hadirat Tuhan, kecuali Tuhan sendiri yang menurunkan hadirat dalam dirimu ketika engkau benar-benar mengalami pemulihan. Jadi yang pertama adalah, yang diartikan bergaul intim dengan Tuhan itu yang pertama adalah beres dulu dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dan dengan sesama. Kalau poin pemberesan itu sudah tuntas, baru masuk tahap yang kedua, yaitu apa? Harus selalu bersyukur dalam segala hal. Ini yang sulit, saudara. Jadi orang yang sudah mengalami pemberesan dengan Tuhan, maka dia harus juga tahu bersyukur pada Tuhan. Nah, bersyukurnya dia sama Tuhan itu setiap saat ya dia dalam kondisi apapun tetap bersyukur. Jadi hari ini pekerjaanmu pasti tidak efektif, bersyukur. Kalau hari ini kamu juga lemah tubuh, bersyukur. Kalau hari ini jadwal-jadwal pelayananmu juga terbatas atau bahkan hilang, bersyukur. Itu berarti kalau kita melihat kebersyukuran kita itu akan lebih kelihatan berkualitas ketika di dalam sebuah penderitaan, saudara. Nah, kalau orang dapat segala sesuatu, dia bersyukur, itu biasa. Tetapi dalam keadaan seperti ini, dia tetap bersyukur, itu luar biasa. Oleh karena itu, saya mau sampaikan, kita ini bersyukur bukan karena kita dapat something. Dalam keadaan kesulitan sekalipun, engkau tetap harus bersyukur pada Tuhan. Nah, kalau kita sudah bersyukur pada Tuhan, saudara, nah ini yang membuat kita akhirnya tidak akan pernah takut. Karena orang yang bersyukur artinya apa? Dia tahu ada jaminan dalam hidup dia. Itu penting. Yang kedua, dia tahu kalau dia bersyukur pemeliharaan Tuhan tidak pernah putus dalam hidup dia. Gitu. Berikutnya, kalau orang yang bersyukur adalah dia tahu bahwa Tuhan selalu memberikan perlindungan bagi dia. Nah, akhirnya ketika kita bersyukur, tidak bersungut-sungut, Tuhan melihat bahwa kita ini sungguh-sungguh sudah dipulihkan oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu, kita semua harus tahu nih tentang hal-hal demikian. Kalau tidak ya kita menjadi salah untuk melihat segala sesuatu. Nah, oleh karena itu, bergaul erat dengan Tuhan supaya engkau benar dan tidak bercacat celah, itu dia tadi. Satu, pemulihan secara kritikal kepada Tuhan dan diri sendiri dan kepada sesama. Yang kedua, selalu bersyukur pada Tuhan. Dan yang ketiga, kalau sudah pemulihan, hidup ya terus udah bersyukur. Dan yang ketiga, yang terakhir apa? Dia hidupnya selalu jadi berkat bagi banyak orang. Nah, ini penting nih, jadi berkat bagi banyak orang. Nah, artinya apa? Ya gak usah terlalu banyak capek lah ide, gagasan, strategi apapun untuk jadi berkat buat orang. Jadi kadang-kadang kita jadi berkat buat orang itu tidak menyanjung orang sih sebenarnya. Tidak salah. Jadi berkat itu adalah bagaimana sikap kita untuk berani mengatakan mana benar dan mana salah. Itu penting sekali, saudara. Jadi saudara tidak menjadi kayak kambing conge gitu loh, yang dicucuk sapi gitu, kemana tuh ikut. Nggak punya prinsip, nggak punya pendirian.
Kalau kita nggak bisa jadi berkat buat diri kita atau lingkungan dalam diri keluarga kita, jangan sekali-sekali jadi berkat di tengah-tengah orang banyak. Nanti jadi bahan ketawaan, leluconan. Nah, ini penting saudara ya. Kita ini bersyukur saudara ya, kalau kita itu diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat melayani Tuhan. Nah, dia bergaul intim dengan Tuhan itu kalimatnya baik sekali saudara. Karena waktu saat itu di zamannya itu hanya yang bergaul intim erat dengan Tuhan. Sehingga dia dikatakan orang yang benar, dia orang yang tidak bercacat celah. Nah ini bagus sekali saudara. Jadi kalimat ini menjadi satu poin bagi kita. Jadi saudara mau diselamatkan hari ini, terbebas dari setiap virus yang terjadi, maut tidak akan mungkin menjemput saudara, yaitu kamu harus bergaul dengan Tuhan. Saya ulang sekali lagi, bergaul intim dengan Tuhan, yaitu bagian yang sangat penting untuk melihat bahwa saudara ini layak diselamatkan atau tidak. Tadi saya sudah bilang, jadi orang yang bergaul intim dengan Tuhan ada 3. Yang pertama, dia harus mengalami pembaharuan, hidupnya dipulihkan oleh Tuhan. Yang kedua, dia harus juga bersyukur dalam segala situasi. Dan yang ketiga, hidupnya jadi berkat bagi banyak orang. Nah, dari bungkusan 3 ini, akhirnya kita simpulkan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, kepada Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jadi akhirnya kita menyimpulkan bahwa kalau bukan Tuhan yang tolong kita, maka kita tidak mungkin ada sampai hari ini. Oleh karena itu, yuk dalam masa-masa kita, bukan di masa sulit ini, ya bisa dikatakan sulit, tetapi saudara harus kembali mengintrospeksi diri, mana yang harus dibereskan, hal-hal yang tidak baik dibuang ya saudara ya. Jadi kita mau berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri sendiri dan sesama kita. Yang kedua, yuk kita tetap bersyukur. No komplain, no bersungut-sungut. Ada orang yang lebih sulit dari saudara, tetap Tuhan perhatikan. Dan saya yakin dan percaya, dan saudara juga pasti akan diperhatikan oleh Tuhan. Karena banyak yang lebih sulit, kamu lebih baik dari mereka. Banyak orang yang menderita, kamu justru dicukupkan oleh Tuhan. Ini penting sekali. Dan yang ketiga, jadilah berkat hidupmu. Dimulai dari rumahmu, baru pergi ke tempat yang lain, supaya hidup menjadi berkat. Jadi berkat tidak perlu rekayasa, tapi jadi berkat adalah panggilan yang Tuhan sudah buat dalam hidup saudara. Oleh karena itu, saudara-saudara yang mengikuti siaran lewat YouTube ini, baik apapun itu, bisa dikatakan sebagai live streaming atau ibadah online, satu hal yang saya mau sampaikan, walaupun saya menyampaikan ini di dalam rumah, hadirat Tuhan tidak akan pernah sedikit pun undur dari hidup kita. Oleh karena itu dalam session berikutnya saya akan mengupas lagi tentang kenapa dia layak diselamatkan oleh Tuhan. Tadi pertama dia bergaul erat dengan Tuhan. Oleh karena itu ambil waktu hari-hari ini bersama dengan Tuhan dan waktu dengan keluarga.